Audio Jungle. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Bapak Yusuf sudah siap? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami pasangan nomor 2, Bapak Yusuf Kohar dan Bapak Tulus Purnomo, yang sering disebut dengan YouTuber Yusuf Tulus Bersama Rakyat Bandar Lampung Makmur, mempunyai visi dan misi, yaitu Bandar Lampung Makmur, unggul dan berkeadilan. Sedangkan misi yaitu membangun kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat. Jadi kita bangun yang namanya adanya klaster-klaster ekonomi, sentra-sentra ekonomi, tumbuhnya sektor real, tumbuhnya industri kreatif, dan tumbuhnya usaha kecil menengah dan startup yang tumbuh di Lampung dan akan mencetak yaitu 10.000 wirausaha baru di Bandar Lampung. Dan pasar-pasar kita akan bagusin dan bersihkan, jadi pasarnya bagus. Terus yang kedua, mewujudkan infrastruktur lingkungan yang bersih dan rapi. Jadi kalau daerah itu banjir, kita harus bisa atasin banjirnya. Dan kalau daerah itu debu, kita harus bisa atasin. Jadi jalan, trotoar, saluran air, penghijauan, dan lampu jalan itu harus berstandar. Jadi jangan main-main lagi dengan proyek. Nomor 2, 3 yaitu mewujudkan SDM yang unggul, tangguh, dan punya integritas yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai agama dan berkarakter. Jadi supaya kita fokus pendidikan kita yaitu ke pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan dan kesehatan sudah baik, sekolahnya gratis, memang betul-betul gratis juga, jangan sampai ada sumbangan dan lain-lain. Jadi kalau gratis benar, baik kesehatan maupun pendidikan. Yang ketiga yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis antar warga. Jadi yaitu kita kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bersosial harmonis sehingga Lampung damai, Lampung tidak ada kericuhan dan sebagainya. Yang kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel berbasiskan elektronik. Jadi naruhkan pejabat di pemerintahan ini tidak lagi main-main dengan proyek. Memang PP lelang jabatan. Jadi dia duduk berdasarkan kompetensinya dan nantinya akan mempunyai inovasi dan kreativitas sehingga kita tidak anti kritik. Jadi silakan mengkritik, dan data PKH, data rastra kita akan perbaiki. Data kependudukan kita akan perbaiki. Baik, waktu Anda habis. Saudara melihat data tersebut dan apa yang akan saudara lakukan untuk mengentaskan kemiskinan di kota Bandar Lampung? 1,5 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Memang kemiskinan kita semakin meningkat, makanya kita di sini supaya bagaimana menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, investor yang masuk ke Bandar Lampung ini, supaya memang perizinan itu betul-betul kita akan perbaikin. Jadi memang online sistem itu akan dilakukan sehingga banyak investor yang akan datang ke Lampung ini untuk menanamkan modalnya sehingga lapangan kerja akan tercipta. Terus yang kedua, kita akan menciptakan yaitu wirausaha baru. Tadi sudah saya sebutkan bahwa wirausaha 10.000 wirausaha akan kita ciptakan. Bagaimana kita membimbing, mendidik, mendampingin supaya yang namanya usaha kecil menengah akan muncul di Bandar Lampung ini, dan usaha-usaha ini akan jalan, dan startup di Bandar Lampung ini akan bermunculan. Itu yang akan kita dorong, dididik, didampingin, dan difasilitasin oleh pemerintah kota Bandar Lampung yang betul-betul difasilitasin. Dan jangan sampai program ini hanya bersifat proyek, karena saya tahu bahwa kadang-kadang habis duit, habis proyek. Tapi benar-benar kita akan lakukan program ini secara terencana, dan kita dampingin, kita fasilitasin, dan kita dorong sehingga wirausaha baru. Jadi memang program di kepemimpinan masa lalu yaitu Pak Herman Ain dan Pak Yusuf Kohar itu memang ada kesehatan gratis, ya kan? Terus ada yang namanya pendidikan gratis, tetapi saya masih merasakan itu perlu ada perbaikan, karena terus terang saja kesehatan gratis itu memang berasal dari yang namanya pemerintah pusat, ya kan? Tapi kita pastikan bahwa yang namanya kesehatan gratis itu betul-betul berjalan dan tepat pada sasaran yang akan
didapatkan. Terus yang kedua, pendidikan gratis. Pendidikan gratis pun itu dari pusat juga, yaitu dengan adanya dana BOS. Tapi kalau seandainya kita peduli, nah kita bangun yang namanya, berikan yang namanya BOSDA. Nah ini yang harus kita jalankan. Nah sedangkan yang namanya umroh itu memang saya katakan bahwa harus diberikan kepada orang yang punya prestasi. Jadi misalnya guru teladan, ya kan, mungkin marbot yang sudah bekerja mati-matian, dia tidak mampu, kita berangkatkan. Jadi jangan tidak tepat sasaran, dan itu pun harus dilakukan semua untuk agama di Indonesia ini, karena kita NKRI. Itu pendapat saya. Karena terus terang saja saya tidak punya peran di menentukan ini, ya kan? Tapi saya punya pikiran, terus terang saja, bahwa pikiran itu kalau pelaksanaannya salah, itu kita harus perbaiki ke depan. Karena kalau seandainya kami berdua sama Pak Tulus Purnomo menjadi wali kota Bandar Lampung, program ini akan kita mantapkan dan kita akan perbaikin. Jadi kepada siapa yang umroh, betul-betul pada tepat sasaran, karena itu adalah uang rakyat, uang negara, 1 peser pun tidak boleh kita hilangkan. Jadi memang benar-benar bermanfaat supaya kepada camat tidak banjir. Kalau kita atur itu, pertama kali kita harus mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan, karena Bandar Lampung ini kota terjorok Pak, nomor 3 dari atas. Jadi kita harus perbaikin dulu. Jadi budaya mengadakan festival bersih laut, mengadakan festival bersih ini sungai, nah ini harus kita lakukan. Terus yang kedua yaitu bagaimana kita memperbaiki gorong-gorong. Jadi bukan dikorek-korek aja Pak, jadi memang debitnya tidak tertampung lagi. Jadi memang sudah harus wajib yang namanya saluran air itu tidak bisa lagi 1 meter, sudah 3 meter kedalamannya yang harus kita bangun. Jadi tidak lagi terjadi aliran yang meludak dan keluar. Dan mengatasi kemacetan yaitu kita harus lebarin jalannya, bukan dibuat flyovernya Pak, jalannya harus dilebarin. Terima kasih. Audio Jungle.